Unindra berdiri dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 6 September 2004. Nah, sebelumnya adalah masih berbentuk sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI DKI Jakarta. Dengan nama Indra Prasa ini terkait dengan cerita wayang, yaitu di kitab Mahabharata. Ini suatu momen yang betul-betul menentukan masa depan kampus kita ini. Dalam pertemuan ini memang Unindra sudah dikenal kampus yang peduli, mandiri, kreatif, yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita bisa melihat bagaimanakah mahasiswa yang kuliah di Unindra ini memang sebagian besar adalah golongan ekonomi menengah ke bawah, yang betul-betul mereka di satu sisi butuh pendidikan, tapi pada sisi lain kemampuannya sangat terbatas. Di sini sudah kelihatan secara konkret bahwa dari waktu ke waktu memang Unindra semakin diminati, dalam arti punya segmen tertentu yang sudah menjadi first choice, pilihan pertama. Ini terbukti setiap tes itu yang ikut Unindra adalah mereka yang betul-betul memilih kuliah atau belajar di Unindra. Nah, begitu diumumkan hasilnya, maka sedikit sekali yang mengundurkan diri walaupun diterima di PTN misalnya. Nah, kenapa demikian? Ini yang perlu kita pahami, bahwa dari hasil penelitian sederhana dengan kuesioner yang dikirim setiap tahun ke mahasiswa baru, pada umumnya lebih dari 70% memilih di Unindra itu memang karena keterjangkauan di dalam dana pendidikan. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi mereka melihat bahwa walaupun dana terjangkau, tapi nyatanya Unindra juga bertanggung jawab. Tidak asal murah, tapi betul-betul dikedepankan mengenai pertanggungjawaban akademik, sehingga betul-betul memenuhi minimal standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kreativitas Unindra ini adalah dalam rangka mengubah ancaman menjadi peluang, mengubah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, di dalam situasi yang dihadapi oleh Unindra ini, awal-awal berdiri itu adalah memang perekonomian kita dalam keadaan yang kurang menguntungkan, maka dengan menetapkan SPP yang murah ini menjadi salah satu kekuatan Unindra, sekaligus peduli kepada masyarakat yang berkait dengan kebutuhan pendidikan. Nah, ini menjadi suatu moto Unindra yang kemudian ditetapkan di dalam visi dan misi Unindra ke depan. Dalam perjalanan ini, Unindra memang punya rencana jangka pendek dan jangka panjang, dan itu sudah dituangkan di dalam Renstra, rencana strategik
yang sudah ditetapkan setiap 5 tahun, dan itu sudah mempunyai target ataupun tujuan. Pada tahun 2029 ini Unindra sudah menjadi perguruan tinggi yang cukup modern, yang berdasar ataupun berbasis pada pembelajaran, atau istilahnya adalah menjadi teaching university. Nah, ini sudah menjadi ketetapan bersama. Oleh karena itu, setahap demi setahap, tapi tanpa henti, Unindra selalu mengembangkan kuantitas maupun kualitas, dari mulai sarana pembelajaran, proses belajar mengajar, sampai dengan keberadaan para dosen dan pegawai yang ada. Khusus dosen misalnya, kita terus mendorong untuk studi lanjut, meningkatkan kualifikasi akademik, sehingga rata-rata nanti bisa meraih gelar doktor. Dan juga jabatan akademik kita dorong terus, sehingga memenuhi persyaratan minimal lektor dan bisa mencapai guru besar. Sarana prasarana yang kita kembangkan ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam standar baik SNPT maupun terkait dengan akreditasi. Oleh karena itu, keberadaan sarana prasarana ini memang sudah menjadi tujuan ataupun menjadi target, harus memenuhi minimal standar untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar ataupun Tridharma perguruan tinggi. Unindra ini bisa memikirkan banyak orang yang banyak kebutuhan. Indonesia butuh universitas yang target marketnya seperti Universitas Indraprasta ini. Dari pimpinan dan pengajarnya itu ikhlas-ikhlas. Ini kalau bukan dari sebuah keyakinan besar dan keikhlasan, nggak akan bakal jadi itu. Target marketnya Universitas Indraprasta kan menengah ke bawah. Disitulah yang pahalanya paling besar. Kalau bisa membuat sukses orang-orang tingkat menengah ke bawah, itulah sesungguhnya yang super sukses adalah lembaganya. Intinya apa? Bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memikirkan orang yang lebih banyak. Pas sekali target market ini, karena di sini masih banyak orang yang membutuhkan sekolah tinggi. Unindra akan menjadi tinggalan dan menjadi monumental kita bersama. Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Indraprasta PGRI karena menurut saya Unindra ini sangat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat yang dominan tidak memiliki kemampuan secara finansial. Unindra adalah universitas yang mandiri, terus berdedikasi, serta memiliki tujuan yang jelas. Dengan tenaga pendidik yang kompeten dan juga didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif, membuat perkuliahan di Unindra menyenangkan. Menurut saya, pelayanan di Unindra sangat bagus, efisien, dan stafnya juga ramah-ramah, yang pasti biayanya juga sangat terjangkau. Untuk kesan-kesan ketika saya kuliah di Unindra itu sangat banyak sekali ya. Saya di sana bisa menemukan kesederhanaan. Di sana itu banyak sekali orang-orang yang sederhana dan bersahaja yang saya temukan. Yang berkesan ketika saya kuliah di Universitas Indraprasta PGRI, khususnya di pendidikan fisika, ialah saya sangat merasa nyaman belajar di sana karena hubungan antar mahasiswa dan antara mahasiswa dan dosen sangat erat. Unindra dengan biaya perkuliahan yang terjangkau memberikan kemudahan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri. Murah bukan berarti murahan, proses perkuliahan, output perkuliahan menjadi fokus perhatian untuk terus ditingkatkan. Saya rasakan apa yang sudah saya pelajari di Unindra saat ini dapat bermanfaat
pada bidang yang sedang saya tekuni saat ini, yaitu di bidang IT. Unindra merupakan salah satu kampus yang bukan hanya kampus bagi saya, tapi juga sebagai keluarga. Belajar di sini tidak merasa menjadi beban, tapi sangat menyenangkan. Selama 10 tahun saya mengajar, Unindra adalah kampus yang terus-menerus berkembang dan sangat peduli pada upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Unindra mampu mewujudkan harmonisasi kerja, sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi dan juga terjangkau. Suasana lingkungan kampus nyaman sih buat saya. Dari OB-nya, dari satpamnya, membantu buat saya. Dari ya misalkan untuk parkiran, mereka tuh paham. Unindra lebih memotivasi saya. Saya Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya bangga jadi mahasiswa Unindra.